jumpa lagi di video reaction Noi Endut hari ini. Semoga kita semuanya selalu di dalam keadaan sehat. Oke, kali ini Noi mau lihat satu video unggahan dari channel Data Fakta dengan judul Mengapa Negara India Sangat Kotor. Jadi ini tuh tentang tapa kotornya negara India itu kenapa sih sebabnya. Karena yang kita tahu tuh ya, kalau nonton film India kan mewah-mewah gitu ya, bersih-bersih gitu ya. Tapi kenapa pada faktanya di India itu negaranya kotor gitu ya, kurang menjaga kebersihan. So langsung aja kita lihat videonya sama-sama yuk, biar nggak gagal paham. Oke, dari channel Data Fakta. Welcome to our channel. Kenapa India sangat kotor? Belum lama ini majalah berpengaruh The Economist membuat cerita dalam rilisnya dengan judul Mengapa India Why salah India satu is negara one the paling most tercemar di pollution countries Sejalan dengan itu, on Economic earth. Times juga hadir Bener nggak sih bahasa Noi? lainnya, Bahasa Inggrisnya yakni belepotan. India sangat kotor, bahkan menurut standar negara-negara miskin. Memang terdengar tidak menyenangkan, namun demikianlah yang sebenarnya. Bahkan tanpa data ilmiah pun, negara Bollywood itu memang dikenal dengan Welcome to our channel. Kenapa India sangat kotor? Belum lama ini majalah berpengaruh The Economist membuat cerita dalam rilisnya dengan judul Mengapa India Why salah India satu is negara one paling of the tercemar most di pollution Sejalan dengan itu, Economic Times countries juga on hadir earth. melalui judul Bener lainnya, nggak tuh bahasa Inggrisnya? yakni Bacanya India bener sangat nggak? kotor, bahkan menurut standar negara-negara miskin. Memang terdengar tidak Negara miskin dan menyenangkan, kotor ya. namun demikianlah yang sebenarnya. Bahkan tanpa data ilmiah pun, negara Bollywood itu memang dikenal dengan lingkungan tak terawatnya. Meski Kurang demikian, tetap saja menjaga kita tidak kebersihan boleh gitu. membicarakannya tanpa penjabaran yang dilengkapi data. Dan karena itulah Data Fakta hadir melalui penjelasan berikut. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Oke, dan jangan aktifkan lupa lonceng guys ya, notifikasi kalian subscribe untuk mendapatkan video channelnya edukatif Data dari Fakta. Data Banyak Fakta. banget informasi yang menarik untuk kita semua guys ya. Sikap abai yang mendarah daging. Sikap abai yang mendarah India tidak hanya daging. dikenal lewat sejarah dan budaya yang panjang. Lebih jauh, negara ini juga diidentik dengan makanan khas, yoga, hingga bangunan ikonik Taj Mahal. Tuh, Taj Mahal ya. Sayangnya, di balik Udah, semua itu, kelihatannya mewah ia gitu ya. tidak bisa Tapi kalau menyajikan film-film wajah Bollywood, lain yang menampilkan citra dari kebiasaan buruk masyarakatnya. Di satu sisi, orang India dikenal telaten dalam membersihkan rumah sendiri. Namun di sisi lain, mereka seolah abai jika itu mencakup lingkungan yang lebih luas. Dan itu bisa dilihat dari banyaknya sampah yang mengotori jalan-jalan. banyaknya. Alih-alih merasa punya peran, mereka cenderung merasa bahwa pemeliharaan jalan dan fasilitas umum lainnya adalah tanggung jawab orang lain. Tidak ayal susah kalau mentalitas kayak ini gitu ya. sudah mendarah daging dalam keberlangsungan hidup mereka. Ketika Mahatma Gandhi berkunjung ke Universitas Hindu Banaras pada 4 Februari 1919, ia menyampaikan dalam pidatonya mengenai sikap masyarakat yang abai mengenai kebersihan. Terlebih kebiasaan buruk mudah sembarangan. Udah Namun yang kebiasaan terjadi ya. selanjutnya adalah keadaan semakin buruk bahkan setelah lebih dari 100 tahun berlalu. Perdana Menteri Narendra Modi pernah meluncurkan kampanye Swachh Bharat yang bertujuan untuk membersihkan India pada periode 2014 sampai 2019. Pemerintah membangun toilet rumah tangga, umum hingga komunitas. Selain itu, mereka juga turut dalam praktik pengolahan limbah padat. Meski pada akhirnya kampanye ini tidak menampilkan kesuksesan. Logikanya, menghadirkan lebih banyak tempat sampah dan toilet adalah mudah. Namun, jaga fasilitas tersebut tetap bersih dan dapat digunakan adalah bagian yang amat sulit. Kemiskinan. Menurut Bloomberg Billionaires Index, 2 miliarder India yakni Mukesh Ambani dan Gautam Adani masing-masing tercatat sebagai orang terkaya nomor 1 dan 4 di Asia pada tahun
Fakta ini sekaligus menguatkan pendapat bahwa ekonomi India tumbuh dengan cepat dan angka kemiskinan pun menurun. Namun tidak bisa ditampik kenyataan bahwa kesenjangan sosial jelas terasa, terutama jika berkaca pada pemukiman kumuh mereka. Berdasarkan laporan Credit Suisse mengenai koefisien Gini, tingkat ketimpangan di India melonjak dari 74,7 pada awal 2020 menjadi 82,3 pada akhir tahun yang sama. Meski menurun, bukan berarti jumlahnya otomatis berkurang dengan drastis. Lebih saat pandemi, penduduk miskin di India diperkirakan bertambah 75 juta lebih karena resesi ekonomi. Pada dasarnya, kemiskinan yang meluas berdampak langsung pada lingkungan sekitar sebagaimana lingkungan kumuh eksis di negara tersebut. Lingkungan Dharavi adalah contoh paling mencolok. Wilayah kumuh terbesar dan terpadat di Asia ini terletak di tengah-tengah kota Mumbai. Mereka memiliki toilet umum dan keran air, tapi sanitasinya buruk dengan selokan terbuka di sepanjang gang. Gitu ya. Selain itu diperkirakan hampir 1 juta orang hidup di toko-toko dan rumah-rumah sepanjang jalan sempit yang tidak berujung. Sebuah situasi di mana sampah lebih mudah bertumpuk karena minimnya ruang kosong. Kepadatan penduduk terlalu padat. Pada dasarnya, poin demi poin berhubungan satu sama lain. Bahkan sampai di sini dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang kotor dimulai dari kesadaran, diperjelas oleh kemiskinan, dan diperparah oleh kepadatan penduduk. Sebagaimana diketahui bersama, India dikenal sebagai negara terpadat kedua setelah Cina. Sementara itu Amerika Serikat menempati urutan ketiga dengan jumlah penduduk yang hanya 1/4 dari populasi India. Nah, dengan populasi sekitar 1,4 miliar jiwa, India nyatanya memiliki sumber daya yang sangat terbatas, sebut saja seperti akses terbatas ke air bersih. Mereka juga mengkonsumsi makanan yang tidak higienis, udara kotor, dan tinggal di lingkungan yang padat. Bahkan menurut laporan PBB pada tahun 2013, 626 juta orang atau hampir setengah dari populasi India hidup tanpa sanitasi yang memadai. Dengan begitu, luas dan jumlah orang serta infrastruktur yang memadai adalah hal terbaik yang harus ditawarkan rumah agar nyaman dan mendukung kebutuhan mereka. Kemudian sampai di sini, sampah adalah konsekuensi yang tak terelakkan. Belum lagi adanya fakta bahwa banyak orang dari pedesaan yang bermigrasi ke kota-kota besar seperti Mumbai dan Delhi. Setiap tahun hal itu terus berulang, di mana mereka datang untuk mencari pekerjaan atau masa depan yang lebih baik. Tapi yang terjadi kemudian adalah mereka justru berakhir dengan tinggal di daerah kumuh, tempat tak layak huni yang dibangun sebenarnya ini sama plastik dan gitu ya, batang bambu, serta tanpa drainase yang layak atau fasilitas pembuangan gitu dari daerah ya. Mentalitas ikut-ikutan. Ini nih, kalau menurut ikut kalian, dalam hal dari yang mana baik sih sebuah kesalahan termasuk fatal tapi tak disadari? Itulah ketika kesalahan tersebut berulang dan menjadi kebiasaan untuk selanjutnya dimaklumi. Nah, kurang lebih demikianlah kultur yang terjadi di India. Sebenarnya bukan hanya India, banyak tempat termasuk Indonesia pun kadang melakukan hal yang sama. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Ketika sampah teronggok, maka yang lain juga akan menaruh sampahnya di sana. Tidak peduli ada tanda larangan. Seolah-olah itu adalah kesalahan umum yang bisa dimaafkan. Tapi itu hanya sebagian kecil. Lebih dari itu, masyarakat India juga menganggap kasta petugas kebersihan sebagai sesuatu yang kelasnya lebih di bawah. The Indian Express dalam rilisnya menyebut ruang publik mereka memang dibiarkan sekotor mungkin karena nantinya petugas kebersihan pasti akan datang. Dalam persepsi mereka, bagaimanapun itu adalah pekerjaannya dan dia telah dibayar untuk itu. Sehingga dari sinilah pola pikir atas sikap berhak membuang sampah sembarangan muncul. Entah botol plastik, potongan kertas, atau apapun yang tidak dibutuhkan, maka mereka akan membuangnya dimanapun dan kapanpun.
Seluruh Tapi ini pembuangan di kayaknya udah sepanjang jalan keterlaluan juga kotornya dimanfaatkan ya. sebagai Kok tempat sampah betah umum. gitu ya. Tidak peduli apakah saluran air tersumbat ataukah tidak. Toh, selama kotoran hilang dari rumah masing-masing, maka selebihnya akan menjadi urusan satu pihak. Begitu. Kurangnya layanan pemerintah. Ditambah ini ya. Terdapat sebuah kutipan yang berbunyi, Udah rakyatnya India sudah begitu, mengirim roket ke bulan, tapi pemerintahnya sebagian juga besar populasinya pelayanannya masih kurang. belum mendapatkan pelayanan yang layak, termasuk perumahan dan sanitasi yang layak. Dari sini kita bisa menghadirkan sebuah pertanyaan. Bagaimana sikap pemerintah dalam menangani masalah kebersihan di India? Sebagaimana dikutip dari The Citizen bahwa hampir tidak mungkin menemukan trotoar di kota-kota India. Dan ketika ada beberapa, trotoar itu penuh dengan sampah dan basah oleh air seni. Itu artinya mereka membutuhkan lebih banyak tempat sampah dan toilet umum. Logikanya, tidak tersedianya tempat sampah di beberapa tempat jelas memaksa masyarakat untuk membuang sampahnya sembarangan. Selain itu, sulitnya mengakses tempat sampah di tempat umum memperkuat fakta bahwa ini adalah sebuah situasi yang melanggengkan masalah. Karena itu, kurangnya layanan pemerintah menjadi salah satu faktor penting mengapa India dikenal dengan lingkungan kotor mereka. Kemudian, ketika pemerintah mengeluarkan program namun tidak berhasil, sepertinya usaha harus lebih ditingkatkan. Tentu saja dengan kerjasama apik antara pemerintah dan masyarakatnya. Sebenarnya ruang yang sempit pun tidak masalah jika kesadaran akan pola hidup sehat tetap ada. Tapi mereka bisa apa jika akses hidup yang memadai pun jauh dari harapan? Situasi ini pun diperparah oleh sikap masyarakat pada umumnya. Namun apapun itu, pemerintah harus mengambil peran. Kalaupun mereka sudah berusaha namun tak berdampak, bukankah mereka tetap harus menjalankan kewajiban? Betul. Menurut kalian, faktor manakah yang mengambil peran paling banyak terkait kotornya India ini? Oke, menurut kalian gimana? Oke guys ya, jadi ini tuh sebenarnya mau disalahin tuh siapa ya guys ya? Di sisi lain memang kesadaran orang-orang India yang kurang akan kebersihan ya. Lalu soal kemiskinan, lalu mentalitas yang ikut-ikutan. Jadi kalau di mana ada onggokan sampah di situlah gue ikut buang gitu ya. Dan tidak menutup mata juga di Indonesia juga banyak yang kayak gitu ya guys ya. Terakhir tadi kurangnya pelayanan pemerintah gitu. Sebenarnya ini berkaitan sih satu sama lain ya. Kalau pemerintah memang menyediakan tempat, terus untuk pembuangan sampah, bahkan untuk sanitasi yang lebih bersih gitu ya, mungkin bisa sedikit agak diperbaiki gitu ya soal kebersihan. Tapi semua itu juga berdasarkan kesadaran masing-masing gitu. Tapi setidaknya kalau pelayanan pemerintah sudah cukup gitu ya, udah disediain sanitasi yang bagus, yang baik, yang bersih, terus disediakan juga lahan tempat untuk pembuangan sampah gitu ya, mungkin bisa lebih terarah gitu ya. Seandainya mereka melanggar ya itu urusan nanti gitu ya guys ya, kenakan saja pasal. Soalnya gimana ya, mereka juga bingung gitu mau buang sampah di mana, tidak disediakan tempat yang layak untuk penampungan sampah. Jadi andai pun satu yang bersih, yang lain kotor, sama aja gitu ya. Jadi mereka tuh cuma berpikir ya, yang penting rumah gue bersih, lingkungan sekitar gue bersih, bodo amat deh sampah di kali numpuk, mau sampah di gang-gang numpuk gitu ya. Padahal itu penyebabnya sampai terjadi banjir ya. Bah kalau udah banjir kan pasti rumah kita kena juga, pun rumah lu dibersihin kayak apa juga, kalau lu buang sampahnya di kali, kalau banjir ya kena juga. Tapi kenapa gitu, kalau memang orang India itu punya mental yang ikut-ikutan, coba lebih perbanyak lagi orang-orang yang pada buang sampah pada tempatnya. Semoga aja itu ya jadi bisa membuat orang yang lain juga ikut-ikutan gitu. Itu ya hal yang bagus tuh kayak gitu ya. Jangan orang yang buang sampah di sembarang tempat terus yang lain ikut-ikutan. Nah, itu nggak benar gitu. Dan Ana juga salut ya sebenarnya di sini ya sama negara kayak negara di Eropa, di Amerika itu untuk hal persampahan, untuk hal kebersihan mereka menomorsatukan gitu ya guys ya. Makanya lingkungannya tuh sehat gitu ya. Dan tidak dipungkiri juga ini berkat peran pemerintah mereka juga yang benar-benar menjamin gitu ya.
gitu ya. Pokoknya itulah guys ya, semua itu berkaitan satu sama lain gitu. Di Indonesia juga masih banyak yang kayak gitu. Pokoknya yang namanya lingkungan kumuh itu pasti identik dengan kotor gitu ya. Mau sebersih apapun tetap, karena mereka tidak ada tempat yang khusus gitu untuk buang sampah atau untuk toilet umum atau untuk air bersih gitu ya. Kayaknya kurang gitu. Makanya ya, kalau yang namanya kotor-kotor itu pastinya identiknya dengan rawan penyakit gitu ya. Ya semoga aja ya India bisa berubah ya guys ya. Dan masih berharap ya Indonesia semoga jauh-jauh dari yang kayak gitu ya. Walaupun memang ada sebagian di Jakarta ini juga masih yang kayak gitu, masih ada banyak daerah kumuh, terus orang-orang yang tinggal di bantaran sungai, karena mereka juga kebanyakan dari daerah sama kayak di India tadi ya, datang ke ibu kota niat untuk merubah nasib, tapi kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan. Akhirnya mereka tinggal di bantaran-bantaran sungai, bahkan di lingkungan-lingkungan kumuh kayak gitu ya, untuk bertahan hidup. Bahkan lebih parahnya tidur di jalanan, di trotoar gitu ya guys ya. Oke, kiranya sampai di sebuah video reaksi dari Main. Terima kasih banyak buat kalian udah sama-sama nonton video ini. Semoga ini menjadi info yang bagus dan menambah wawasan untuk kita semua ya guys ya. Jangan lupa support juga channel Data Fakta karena sudah memberikan informasi yang menarik untuk kita semua ya guys ya. Oke, kiranya sampai di sini dulu. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video yang